Informasi selengkapnya mengenai audiensi keluarga Brigadir J dengan Menko Polhukam Mahfud MD serta informasi terbaru dari penanganan kasus di Komnas HAM. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami, ada Yohana Gabriela di kantor Menko Polhukam dan juga Fahada Indi di Komnas HAM. Kami ajak Anda menuju ke Kemenko Polhukam terlebih dahulu. Yohana, selamat siang. Bagaimana agenda pertemuan antara keluarga Brigadir Joshua dengan Menko Polhukam hari ini? Ya, selamat siang Kananda dan pemirsa di rumah. Betul sekali tadi dari pihak keluarga yaitu Ayanda almarhum Brigadir J dan juga rekan yang merupakan dari Persatuan Huta Barat, Marga Huta Barat dan juga Lawyers Huta Barat ini telah tiba sekitar pukul 10.30 atau ini setengah jam lebih awal dari yang diagendakan pada pukul 11 siang, di mana memang tujuan dari kedatangan pihak keluarga dan rekan ini adalah untuk audiensi bersama dengan Menteri Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Mahfud MD. Dan tadi dari pihak keluarga dan rekan ini juga sempat menyapa media terlebih dahulu, dan memang tujuan dari kedatangan pihak keluarga dan rekan ini bukan dalam konteks kuasa hukum Brigadir J, melainkan bersifat tuntutan moral. Dan memang rencananya pembahasan yang akan dibahas ini ada dua distorsi, di mana yang pertama memang adalah tuntutan untuk kasus dari Polda Metro Jaya ini dilepaskan atau diserahkan ke Barreskrim Polri, di mana hal ini sudah dilaksanakan begitu, sudah clear. Namun tuntutan kedua yang akan dibahas yakni adalah terkait bahwa nantinya pihak lawyer ini akan membawa bukti mengatakan bahwa sejak awal pengungkapan kasus ini sudah ada tindak yang diduga adanya tindak pidana menutup-nutupi kasus. Namun untuk lebih lanjutnya nanti dari pihak keluarga dan pihak rekan ini masih melakukan pertemuan dengan Menteri Polhukam yaitu Mahfud MD yang hingga saat ini kami masih tengah menunggu. Namun jika bisa saya gambarkan ke Nanda dan pemirsa di rumah untuk suasana di lokasi ini, adanya penutupan di area lobi, di mana di sini hanya dikhususkan untuk tamu saja begitu yang bisa melewati lobi ini, dan kami masih tengah menunggu pertemuan yang baru saja berlangsung sekitar 20 menit yang lalu. Demikian kan kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela mengabarkan dari kantor Kemenko Polhukam. Kita beralih ke Komnas HAM. Indi, selamat siang. Apa agenda Komnas HAM hari ini mengenai kelanjutan penanganan kasus polisi tembak polisi ini? Ken dan pemirsa, mengenai perkembangan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat, ini dari Komnas HAM sendiri hari ini akan melakukan pendalaman dari hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya yang telah dilakukan kepada sejumlah pihak. Memang semula hari Rabu tanggal 3 Agustus hari ini dijadwalkan ini sejumlah pemeriksaan, yakni mengenai uji balistik, mengenai pemeriksaan terhadap tim uji balistik. Namun ternyata dari pihak tim uji balistik ini membutuhkan waktu lebih untuk mempersiapkan materi-materi yang diinginkan atau yang kemudian ditanyakan oleh Komnas HAM RI. Maka dari itu akhirnya pemeriksaan tersebut dijadwalkan ulang yang semula hari Rabu menjadi hari Jumat esok, yakni tanggal 5 Agustus 2022. Selain pemeriksaan terhadap tim uji balistik, rencananya ini tim dari Komnas HAM juga akan melakukan pemeriksaan sesi kedua atau pemeriksaan lanjutan terhadap tim cyber dan juga tim digital forensik Polri, yakni melanjutkan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 27 Juli yang lalu. Namun dari pihak Komnas HAM meminta data-data pemeriksaan tambahan kepada tim cyber maupun tim digital forensik, sehingga untuk saat ini informasi terbaru yang kami dapatkan ini dari pihak komisioner Komnas HAM RI memang masih menunggu jadwal lebih lanjut untuk pemeriksaan cyber maupun digital forensik. Seperti yang sudah sebelumnya dilakukan oleh Komnas HAM, yakni pada Rabu tanggal 27 Juli yang lalu sudah dilakukan sesi, kita bisa menyebutnya sesi pertama, pemeriksaan terhadap tim cyber dan juga digital forensik Polri, yakni ada pemeriksaan terhadap 20 CCTV yang ada di 27 titik, yakni mulai dari Magelang hingga ke Jakarta. Tepatnya ini adalah ke kediaman atau lingkungan tempat tinggal dari Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, kemudian juga sudah ada
2 ponsel atau handphone yang diperiksa, yang ditanyakan oleh pihak Komnas HAM RI terhadap tim cyber dan juga tim digital forensik. Namun dari pihak Komnas HAM ini meminta untuk tim cyber dan juga di digital forensik untuk membawa lebih banyak lagi ponsel atau handphone yang berkaitan dengan kasus penembakan Brigadir J dan juga Baradae ini, sehingga akhirnya ini pihak Komnas HAM, maksud kami pihak tim cyber membutuhkan waktu lebih lanjut dan rencananya jika tidak bisa minggu ini maka akan dijadwalkan pada pekan depan. Nah, sementara itu selain meminta tambahan ponsel, data dari handphone atau data digital yang diinginkan dari pihak tim cyber, Komnas HAM juga nantinya pada pemeriksaan sesi kedua terhadap tim cyber dan juga digital forensik ini berencana akan melakukan pendalaman lagi mengenai histori dari rusaknya CCTV yang berada di rumah singgah dari Irjen Pol Verdi Sambo, yakni tempat lokasi di mana disebutkan ini menjadi lokasi kejadian tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Komnas HAM nantinya akan menanyakan lebih lanjut apa betul rusak CCTV di rumah tersebut dan sebenarnya apa alasan kerusakan dari CCTV di rumah singgah Irjen Pol Verdi Sambo yang disebut ini sudah rusak ya ini selama 2 minggu sebelum kejadian penembakan itu berlangsung. Nah, sementara karena terjadinya penjadwalan ulang pemeriksaan itu, maka hari ini pihak Komnas HAM hanya akan melakukan pendalaman dari hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, dan nantinya jika kita juga banyak ini pertanyaan di luar yang menanyakan bahwa kapan sebenarnya Komnas HAM ini akan kemudian melakukan pemeriksaan juga terhadap Irjen Pol Verdi Sambo maupun sang istri. Dari pihak Komnas HAM sendiri mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap keduanya ini nantinya akan dilakukan ketika seluruh data-data pemeriksaan lainnya yang tentunya bisa mendukung kasus ini telah selesai, baru kemudian dari Komnas HAM ini akan melakukan pemanggilan terhadap 2 orang yang berkaitan tersebut, yakni Irjen Pol Verdi Sambo serta sang istri. Sementara untuk pemeriksaan sebelumnya sudah dilakukan oleh Komnas HAM, selain cyber juga sudah memeriksa sejumlah ADC maupun ART dari Irjen Pol Verdi Sambo. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio.